Wilujeng pepanggihan malih sederek-sederek lan para katang ingkang sami katresnan. Pada pertemuan kali ini, kami akan sedikit menuturkan perseteruan antara Mataram dengan Giri Kedaton. Mataram di bawah Sultan Agung kala itu menghendaki agar Giri Kedaton mengakui kekuasaan Mataram. Namun Giri Kedaton di bawah pimpinan Sunan Prapen atau Kiai Kawis-Guwo menolak ekspansi tersebut. Tidak ada satupun perwira dari Mataram yang kala itu berani mengemban tugas untuk menghadapi Giri Kedaton. Dalam catatan sejarah, Panembahan Senopati yang kala itu gencar meluaskan wilayah kekuasaannya tidak pernah berhasil menaklukkan daerah pesisir yang kental dengan spirit Islam. Salah satu wilayah yang tidak pernah berhasil ditundukkan oleh Panembahan Senopati adalah Giri Kedaton. Belajar pada kegagalan Panembahan Senopati yang tidak mampu menundukkan wilayah-wilayah di bawah kendali Majelis Dakwah Wali Songo, Sultan Agung yang kala itu berinovasi memadukan tahun Hijriah dan tahun Saka hingga menjadi tahun Jawa mendapat gelar Sultan dari Kekhalifahan Turki Ottoman. Setelah menyandang gelar Sultan, Sultan Agung kemudian merangkul para ulama dan wali dengan tujuan agar Mataram diakui sebagai kerajaan Islam. Dari banyaknya inovasi yang dilakukan Sultan Agung, maka perubahan perhitungan tahun pun memicu perubahan lainnya. Berbagai upacara menjadi berubah waktu dan penyebutannya. Penentuan satu suro yang bersendi amanah aboge alip rebowake berselisih waktu. Sekatenan yang semula sebagai pameling asaling dumadi dimaknai sebagai upacara memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika Mataram diakui sebagai kerajaan Islam, ekspansi wilayah kekuasaan yang dilakukan oleh Sultan Agung pun dimulai. Menurut Dehan dan De Graaf, kerajaan-kerajaan kecil di pesisir satu persatu diklaim sebagai tanah milik Mataram. Hal ini menyebabkan ketidakharmonisan kerajaan-kerajaan Islam di wilayah pesisir. Saat pertemuan bupati di Rembang, Sunan Giri Prapen atau Kiai Kawis-Guwo yang mendengar berita praktik ekspansi wilayah kekuasaan dari Sultan Agung kemudian memberi peringatan. Sindiran Sunan Prapen pada Sultan Agung tersebut tertuang dalam kitab Al-Asror sebagai berikut. Dengan halus, Sang Girinoto atau Giri Prapen atau Kiai Kawis-Guwo menyindir pada cucu Panembahan Senopati. Sindiran Sunan Giri Prapen yang tertuang dalam kitab Al-Asror ternyata tidak membuat Sultan Agung sadar, namun kecewa hatinya. Hingga Raja Mataram itu menyimpan ketidakberkenannya pada Sunan Prapen. Terbukti, ekspansi terus-menerus dilancarkan setelah Sukadana atau Sekutu Surabaya di Pontianak hingga penaklukan Surabaya pada tahun 1625. Pangeran Jayalengkara atau Adipati Surabaya kemudian menyatakan takluk pada Sultan Agung. Ketika Adipati Jayalengkara mangkat, Pangeran Pekik putranya kemudian dipanggil Sultan Agung untuk datang ke Mataram. Oleh Sultan Agung, Pangeran Pekik dinobatkan sebagai Adipati Surabaya dengan menggantikan Adipati Jayalengkara. Selain itu, Pangeran Pekik juga dinikahkan dengan Ratu Pandansari. Perihal kebijakan Sultan Agung yang mengangkat Pangeran Pekik sebagai Adipati Surabaya dan menikahkannya dengan Ratu Pandansari tersebut, para kerabat, punggawa, dan para adipati Telukan tidak sepakat. Mengingat penaklukan Surabaya yang membutuhkan waktu yang sangat lama itu telah menelan banyak korban. Mereka pun berpikir bahwa Pangeran Pekik belum teruji kesetiaannya pada Mataram. Sungguh pun demikian, mereka tidak berani menentang kebijakan Sultan Agung yang belum diketahui arah tujuannya. Motif Sultan Agung atas kebijakannya pada Pangeran Pekik tersingkap ketika bercerita pada Ratu Pandansari, di mana Sultan Agung menghendaki Pangeran Pekik untuk menyerang Giri Kedaton yang kala itu menentang ekspansi wilayah kekuasaan Mataram. Selain alasan itu, Sultan Agung menyadari
bahwa tidak ada panglima perang Mataram yang bernyali untuk menaklukkan Giri Kedaton. Mereka segan dan gentar untuk menghadapi Sunan Giri Prapen, seorang yang memiliki kelebihan karena menguasai ilmu dunia dan agama. Bagi Sultan Agung, keputusan untuk menyerang Giri Kedaton sangatlah dilematis. Sebagai seorang Muslim, Sultan Agung sangat menghormati Sunan Giri Prapen. Namun, demi cita-cita bersatunya Jawa, ia teringat sindiran halus dari Sunan Prapen. Sultan Agung kemudian berniat untuk menyingkirkan Giri Kedaton. Karena tekadnya belum bulat, Sultan Agung kemudian menunda penyerangannya ke Giri Kedaton. Sultan Agung mengetahui bahwa Giri Kedaton memiliki kewibawaan di mata rakyat. Di bawah Sultan Agung, Sunan Giri Prapen seperti matahari yang sangat terang benderang sinarnya di wilayah timur. Banyak raja yang mengaturkan hormat pada Sunan Giri Prapen. Tidak jarang, raja-raja itu meminta pertimbangan pada Sunan Prapen yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. Bagi Sultan Agung yang ingin menguasai seluruh Jawa, tidak ada matahari kembar di tanah Jawa. Kalau Sunan Prapen dibiarkan tetap ada, maka dimungkinkan Mataram akan lenyap dari muka bumi. Maka dengan tekad bulat, Sultan Agung menyerang Giri Kedaton melalui Pangeran Pekik. Sementara bagi Pangeran Pekik sendiri, perintah Sultan Agung untuk menundukkan Giri Kedaton itu dirasakannya sangat berat. Karena sebagaimana keturunan Sunan Ampel, Pangeran Pekik tidak mau memadamkan matahari Islam di wilayah Giri Kedaton. Karenanya, sewaktu Pangeran Pekik tampak bimbang, Ratu Pandansari merayunya agar bersedia menyerang Giri Kedaton. Kepada Pangeran Pekik, Ratu Pandansari menyatakan bahwa hubungan antara Sunan Prapen dan Adipati Jayalengkara muridnya itu telah putus. Di samping, Sunan Prapen bukan murni lagi sebagai wali karena telah mengenal keris dan pedang. Dari sinilah semangat Pangeran Pekik untuk menyerang Giri Kedaton mulai menyala dan berkobar-kobar. Pada tahun 1636, Pangeran Pekik dan Ratu Pandansari pergi ke Surabaya. Di sana, mereka menyiapkan pasukan untuk kemudian menyerang Giri Kedaton. Sebelum meninggalkan Mataram, mereka mendapat 2 pusaka dari Sultan Agung, yaitu Bende Kiai Bicak dan Tombak Kiai Pleret. Sesudah pasukan Mataram dan Surabaya bergabung, mereka kemudian menyerbu Giri Kedaton. Tidak seperti perang Mataram melawan Surabaya, perang Mataram melawan Giri Kedaton bukan sekedar perang politik, namun juga bisa disebut sebagai perang spiritual. Sebelum perang meletus, Pangeran Pekik memerintahkan Adipati Sepanjang untuk menyebar telik sandi agar mengetahui peta kekuatan Giri Kedaton. Berdasarkan laporan dari telik sandi, Giri Kedaton sudah mengetahui kalau Mataram dan Surabaya akan menyerang Giri Kedaton. Terbukti, Giri Kedaton telah melatih 200 prajurit di bawah asuhan Endrasena. Karena masih keturunan Ningrat Cina, Endrasena juga dikenal dengan sebutan Ki Cina. Sesudah mendengar laporan dari Adipati Sepanjang, Pangeran Pekik yang tidak menghendaki terjadinya pertumpahan darah sesama umat muslim di Giri Kedaton, kemudian membujuk Sunan Prapen untuk menyerah baik-baik pada Mataram. Namun berkat dukungan Endrasena, Sunan Prapen menolak permohonan Pangeran Pekik. Dikarenakan Sunan Prapen tidak mau tunduk pada Mataram, Pangeran Pekik beserta Ratu Pandansari dan pasukannya kemudian menyerang Giri Kedaton. Pecahlah perang antara pasukan Giri Kedaton di bawah komando Endrasena melawan pasukan gabungan Mataram Surabaya di bawah komando Pangeran Pekik dan Ratu Pandansari. Di bawah kepemimpinan Endrasena, pasukan Giri Kedaton berhasil membuat kocar-kacir pasukan gabungan Mataram Surabaya. Mengetahui kekalahan pasukannya, Ratu Pandansari tidak marah. Sebaliknya, Ratu Pandansari membangkitkan gairah perang pasukannya dengan diberi pakaian yang indah dan uang. Karena strategi itulah, kemudian pasukan Mataram Surabaya semangatnya kembali bangkit
hingga mampu melumpuhkan pasukan Giri Kedaton. Sesudah mengalami kejayaan, pasukan Mataram Surabaya kemudian menjarah raya harta benda di dalam istana Giri Kedaton. Sejak Giri Kedaton mengalami kelumpuhan, Majelis Dakwah Wali Songo dibubarkan. Selain itu, Sultan Agung mulai diakui sebagai satu-satunya raja besar di tanah Jawa. Karenanya, Sultan Agung kemudian menggunakan gelar Sultan Agung Hanyokrokusumo, Senopati ing Alogo, Saidin Panotogomo, Abdullah Muhammad Maulana Abdurrahman, Khalifatullah ing tanah Jawa. Sungguh pun Giri Kedaton berhasil dilumpuhkan oleh Pangeran Bekik dan Ratu Pandansari, namun mereka tetap menanam dendam pada Mataram. Terbukti, sesudah Mataram dikuasai oleh putra Sultan Agung, yaitu Sunan Amangkurat I, Panembahan Giri atau putra dari Sunan Prapen, kemudian mendukung pemberontakan Trunojoyo. Akibat pemberontakan yang didukung oleh Panembahan Romo dan Kraeng Galengsong dari Makassar, Mataram benar-benar mengalami sandiakalanya. Demikian sekelumit kisah tentang perseteruan Mataram melawan Giri Kedaton. Semoga sedikit ulasan dari kisah ini dapat menambah wawasan kita akan warna-warni cerita Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun perbedaan versi cerita, dapat memberitahu kami melalui kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, tetap jaga kesehatan sedherek-sedherek sedoyo. Semoga keberkahan dan kesehatan senantiasa tercurahkan bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini.